Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto, peserta PPG tahun 2020 dari Staben Sriwijaya, Banten. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 dari pukul 10 sampai 11.20. Saya melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Zoom di kelas 6 SDS Mahabodhi Karimun, bab 2 Dasa Paramita dengan submateri Dana Paramita dan Sila Paramita. Demikian perkenalan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya. Oke, sebelumnya Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Wow, selalu ceria. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, walaupun kita semua belajar dari rumah. Bapak harapkan kita tetap semangat. Semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dengan tetap sehat semua. Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Jelas. Silakan Derek untuk memimpin membacakan doanya. Marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Mari bersama-sama membacakan doa Namaskara-gata. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, silakan Lydia untuk memimpin duduk hening kita pada hari ini. Mari kita duduk hening agar selama pembelajaran dapat berkonsentrasi. Duduk hening mulai. Duduk hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Derek Setiawan dan Lydia yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Ya, semoga dengan kita berdoa dalam pembelajaran nantinya ini akan memberikan manfaat kepada diri kita. Ya, dengan duduk hening, maka kita akan lebih berkonsentrasi dalam belajar. Nah, anak-anak, kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Karimun ini masih banyak orang yang terkena COVID-19. Untuk itu, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak dengan menghindari kerumunan-kerumunan. Bapak hari ini akan mengabsen dulu. Ini semuanya masuk? Masuk. 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 Oke, semuanya masuk ya hari ini ya. Untuk
mengawali pembelajaran kita supaya kita lebih semangat. Ini kelihatannya banyak yang ngantuk di situ ya. Kelly ngantuk ya, Kel. Supaya pembelajaran kita lebih semangat, kita akan melakukan game dulu. Siap? Siap. Wah. Ya, Pak. Buddha, Dhamma, Buddha, 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 Triratna. Brandon sudah siap-siap ya, Brandon ya. Oke, itu tadi game kita supaya kita lebih semangat dalam belajar ini. Ya, mudah-mudahan selama sampai nanti akhir pembelajaran semuanya tetap semangat ya. Oke, anak-anak, Bapak ingin tahu siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Derek masih ingat Apa, Derik? tentang keajaiban pencapaian penerangan sempurna. Ya, minggu lalu kita belajar tentang keajaiban pencapaian penerangan sempurna. Itu coba jelaskan, Derik, apa yang kamu ketahui dari pembelajaran itu? Itu tentang keajaiban yang terjadi sebelum petapa Sireta menjadi Buddha. Di antaranya mangkok yang mengalir melawan arus di Sungai Neranjara. Ya, nah tujuan dari pembelajaran ini itu apa? Ya, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama, kalian harus bisa tahu apa itu arti dari dasa paramita. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis kisah Jataka yang berhubungan dengan dana paramita dan sila paramita. Nah, supaya kita lebih tahu pembelajaran kita hari ini itu seperti apa, Bapak ingin bertanya dulu. Ya. Kira-kira perbuatan baik apakah yang sudah kalian lakukan hari ini? Derik, dari keempat ini apa yang sudah kamu lakukan? Berdana. Berdana. Kelly? Jujur. Jujur, oke. Nah, mengapa ini Bapak tanyakan? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian dalam pembelajaran ini ada 4 penilaian yang akan Bapak lakukan. Ya, ini sudah sering Bapak jelaskan ya supaya kalian lebih ingat lagi. Yang pertama adalah penilaian sikap. Oke, itu kodenya. Apakah suara Bapak terdengar jelas di sana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, semuanya sudah. Kita akan mulai ya. Coba standby. Bapak ingin lihat kemampuan awal kalian ya. Oke, kita mulai. Oke, waktu habis. Oke ya, jadi dari sini Bapak sudah bisa melihat bahwa ada beberapa anak yang sudah mulai belajar tadi, mungkin sebelumnya sudah membaca. Kemudian ada juga beberapa yang masih belum membaca mungkin. Jadi dari sini bisa kita lihat ada yang sudah benar, ada yang masih kurang benar dalam menjawab. Apakah ini terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kalian perhatikan video ini dengan baik ya. Seri Wanija Jataka. Kisah ini menceritakan tentang kisah bodhisatwa yang terlahir sebagai seorang pedagang tembikar yang bernama Seriwan.
Di tempat yang sama juga terdapat pedagang tembikar yang tamak dengan nama Seriwan. Di kota tersebut tinggallah seorang nenek dan cucunya yang sangat miskin. Sang cucu meminta perhiasan dari neneknya, tetapi neneknya tidak punya uang untuk membelikan perhiasan. Kemudian datang pedagang yang baik hati melewati kota tersebut. "Kendi, ada yang mau jual kendi?" "Tuan, berhenti. Maukah engkau membeli mangkokku ini?" "Tapi Nek, mangkok nenek ini terbuat dari emas. Saya tidak punya uang untuk membelinya." "Tadi ada seorang pedagang berkata bahwa mangkok ini tidak berguna dan harganya sangat murah. Karena kebaikan hati Tuan, maka engkau mengubahnya ini menjadi emas. Jadi, engkau tukarkan saja mangkok ini dengan barang yang engkau miliki." "Baiklah, saya akan memberikan semua barang yang aku miliki untuk kalian." Akhirnya, pedagang itu membawa kendi itu pergi. "Apa? Tidak, 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 oh hartaku." Demikianlah akhir cerita dari pedagang yang tamak. Pedagang yang tidak jujur akhirnya menjadi gila. Oke, itu tadi video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Ya, supaya kalian lebih memahami lagi, lebih mengerti lagi apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan bermain peran. Ya, bermain peran itu apa? Nanti kalian akan memerankan ulang. Ya, ada yang menjadi pedagang yang baik, ada yang menjadi pedagang yang tamak, ada yang menjadi cucunya, ada yang menjadi neneknya. Kita akan bermain peran. Bapak minta 4 orang. Ya, 4 orang yang bermain peran dalam hal ini. Oke, siapa yang bersedia menjadi pedagang yang baik? Julianto, Pak. Oke, Julianto. Beri tepuk tangan tuh dong sama Julianto. Nah, mantap sekali ini. Pedagang tamak, siapa yang bersedia? Brandon, Pak. Brandon, wah mantap ini Brandon ini. Sudah menjadi artis ini ya di kelas 6 ini Brandon ini. Oke, siapa yang bersedia membacakan narasi di sini? Luis, Pak. Luis, oke tepuk tangan untuk Luis. Mantap semua emang ya. Oke ya. Untuk hari ini kita akan mulai. Kalian baca-baca dulu, kalian lihat dulu ceritanya seperti apa. Baru nanti kita akan perankan ya. Oke, kalian Bapak tuh untuk membaca 5 menit. Oke, sudah semuanya sudah baca ya. Oke, sudah siap untuk kita perankan? Siap, Pak. Oke, Siap, Pak. ini pedagang tamak sudah siap? Iya, Pak. Nenek sudah siap? Nenek ini harus bicaranya harus seperti orang tua ya. Siap, Pak. Iya, Pak, gitu. Siap, Pak. Kan menjadi nenek. Kalau menjadi cucu sudah siap, cucu? Siap, Pak. Nah, cucu ini harus manja. Siap, Pak. Kemudian pedagang baik siap? Siap, Pak. Nah, pedagang baik ini harus sopan ya. Nanti bicaranya yang sopan, lemah lembut gitu ya. Karena orang yang baik. Oke. Kalau sudah siap semua, narasinya sudah siap ya, naratornya, Luis? Siap, Pak.
Oke, kita akan mulai. Yang lainnya mendengarkan nanti memberikan pengamatan ya. Oke, Bapak hitung ketiga, nanti langsung action. Oke, sudah siap? Siap, Pak. Oke, kita akan mulai ya. 1, 2, 3, action. Pada zaman dahulu terdapat dua orang pedagang tembikar yang sama-sama bernama Serifat, di mana pedagang satu memiliki sifat yang dermawan dan baik hati, sedangkan pedagang lainnya memiliki sifat serakah. Kedua pedagang ini masuk ke sebuah kota, di mana terdapat nenek dan cucunya yang miskin. Cucunya sedang merayu neneknya untuk diberikan perhiasan oleh neneknya. Nenek, berikan saya perhiasan. Lihat ini, saya tidak memakai satupun perhiasan. Cucu, nenek tidak punya uang sedikit pun. Untuk membeli makan saja sudah susah. Tapi, Nek, semua teman saya memakai perhiasan. Iya, Cu. Tetapi mereka semua orang yang mampu. Sementara itu, di luar rumah terdengar seorang pedagang tembikar menjajakan dagangannya. Kendi, ada yang mau jual atau membeli kendi? Mendengar hal itu, cucu menyuruh neneknya menjual kendi kuno yang dimiliki. Nenek, kita memiliki sebuah mangkok yang bisa kita jual. Mangkok seperti itu mana mungkin laku saat dijual. Dicoba dulu lah, Nek. Siapa tahu laku, Nek. Baiklah, nenek akan coba panggil pedagang itu. Nenek memanggil pedagang tamak. Pedagang, berhenti. Ambillah barang ini dan tukarkan dengan sesuatu untuk cucuku ini. Sambil membolak-balik dan memeriksa mangkok tersebut, dia tahu bahwa mangkok tersebut terbuat dari emas dan harganya sangat mahal. Tetapi dia tidak mau membayar. Mangkok apaan ini? Memangnya berapa harga mangkok ini? Bahkan tidak bernilai 1/8 sen. Pedagang itu pergi dengan harapan mangkok tersebut dibuang oleh mereka. Kemudian terdengar suara pedagang tembikar yang baik hati. Kendi, adakah kendi yang mau dijual? Nenek, itu ada pedagang lagi. Coba tawarkan lagi kepada pedagang ini, Nenek. Tadi saja sudah dibuang oleh pedagang yang tadi. Mana laku mangkok ini? Tapi, Nek, pedagang ini kelihatan baik hati. Berbeda dengan pedagang tadi yang kasar. Baiklah, kalau begitu nenek akan memanggilnya. Pedagang, berhenti. Ya, Nenek. Apa yang akan Nenek jual ke saya? Maukah kamu membeli mangkok saya ini? Pedagang baik tahu kalau mangkok ini terbuat dari emas. Mangkok ini terbuat dari emas dan bernilai 100.000 keping uang. Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu. Tuan pedagang yang tadi bilang mangkok ini nilainya tidak bernilai 8 sen. Karena tuan yang baik hati, maka mengubahnya menjadi emas. Jadi sekarang bawa mangkok ini dan berikan beberapa barang tuan. Saya hanya memiliki uang 500 keping emas dan semua barang daganganku. Saya berikan semua kepada kalian. Nenek, kita menjadi kaya dan Nenek bisa membelikanku perhiasan. Pedagang baik itu pulang dengan membawa mangkok emas. Setelah itu, datang pedagang tamak yang berharap mangkok emas tersebut dibuang oleh mereka. Di mana mangkok kalian tadi? Saya sudah memberikan kepada pedagang yang baik hati. Dia memberikan semua dagangannya dan 500 keping emas. Tidak, itu sumber kekayaanku. Pedagang tamak mengejar pedagang baik hati ke dermaga. Ternyata pedagang baik hati itu sudah pulang naik perahu. Hal ini membuat pedagang tamak menjadi gila karena memikirkannya. Oke, kita beri tepuk tangan.
ternyata semuanya memang berbakat ya menjadi artis. Ini bisa menjadi artis SD Mahabodi ini ya. Semua memerankan perannya dengan baik. Nah, kira-kira dari cerita tadi apa yang bisa kita teladani ya? Kita tidak boleh serakah. Ya, tidak boleh Tidak serakah. boleh Mantap, serakah. Derek. Ya. Kemudian apalagi? Harus jujur. Mantap, Brandon. Kita dalam kehidupan itu harus memiliki sifat yang jujur. Ya. Kita bisa lihat tadi di contoh cerita tadi bahwa dengan kejujuran maka pedagang tadi itu bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Oke. Untuk selanjutnya coba Bapak ingin mendengar ya dari kalian yang sudah mendengarkan cerita tadi. Yang ingin memberikan komentar terlebih dahulu siapa? Derek, Pak. Oke, Derek. Apa komentarnya, Derek? Menurut saya, Dulanto, Brandon, dan Caroline sudah bagus. Kelly juga sudah bagus. Cuman kalau bisa suara Kelly-nya dimanjakan lagi. Oke, terima kasih, Derek. Nah, luar biasa. Ini Kelly kurang manja itu, Kelly ya. Anak kecil itu harus manja ya. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan komentar? Oke, ayo siapa lagi? Vanessa, Vanessa. Vanessa. Semuanya udah bagus, Pak. Pemeran-pemerannya sudah bagus, bisa menampilkan yang baik. Dan mungkin kedepannya lebih dibaikkan lagi untuk berperan. Oke, sudah ditentukan siapa yang membacakan nanti hasilnya? Kayaknya Melvin aja deh, Pak. Oke, Melvin ya. Nokohannya, menurut kalian pedagang baiknya gimana? Boleh sih, bagus-bagus. Sifatnya, pedagang baiknya sifat. Ramah, lemah lembut. Oke. Kita akan mulai ya. Coba sharing dari kelompok Dama dulu, Dama. Coba kelompok Dama akan diwakili oleh siapa tadi? Derek Setiawan ya. Untuk penokohannya dari sifat nenek itu sayang kepada cucunya, baik hati. Terus untuk cucunya sifatnya manja. ya, terus Dan sifat pedagang tamak itu sangat serakah dan jahat. ya, terus Sifat pedagang baik itu dia tidak berbohong, jujur, baik hati. oke, terus yang kedua. Pesan moral yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh serakah. Ya, terus Dan kita harus selalu jujur. oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Dama. Ya, luar biasa sekali kelompok Dama. Jadi tadi apa yang sudah kalian diskusikan bersama-sama dari 3 kelompok tadi, semuanya sudah oke, semuanya sudah mantap. Jadi di sini perlu Bapak simpulkan kembali bahwa memang benar bahwa pedagang tamak tadi sifatnya adalah serakah, kemudian dia tidak jujur. Ya, karena dia sudah
berbohong kalau itu terbuat dari emas. Kemudian pedagang yang baik, dia sangat jujur. Dari apa yang kita pelajari dari cerita tadi, intinya bahwa pesan yang bisa kita ambil adalah kita dalam melakukan aktivitas, melakukan apapun, kita harus memiliki sifat yang jujur. Ya, dengan sifat yang jujur, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang kita pelajari hari ini yaitu berkenaan dengan dasa paramita. Ya, tolong diperhatikan. Nah, di sini dasa paramita ini berkenaan dengan apa, Pak? Ya, kita sebagai umat Buddha itu semua dikatakan memiliki sifat bodhisattva. Bodhisattva itu calon Buddha. Ya, artinya apa? Bahwa kita semua ini memiliki sifat kebudaan. Kita semua bisa menjadi Buddha. Kita semua adalah calon Buddha. Nah, caranya bagaimana, Pak? Kok kita bisa dikatakan sebagai calon Buddha? Nah, dasa paramita di sini, dasa artinya 10. Ya, paramita itu kesempurnaan. Jadi di sini dasa paramita ini adalah 10 kesempurnaan yang dilakukan oleh bodhisattva. Jadi seorang bodhisattva ini apabila ingin menjadi Buddha, maka beliau harus menyempurnakan 10 paramita atau dasa paramita ini. Ya, seperti seorang Buddha, bodhisattva Pangeran Siddhartha, ini juga menyempurnakan 10 kesempurnaan ini sebelum menjadi Buddha. Ya, beliau pernah terlahir kembali sebanyak 547 kelahiran. Ya, bayangkan 547 kelahiran kembali untuk menyempurnakan paramita di sini. Ya, sehingga setelah terlahir sebanyak 547 kelahiran itulah akhirnya bodhisattva terlahir sebagai Pangeran Siddhartha dan menjadi Buddha pada kehidupan saat itu. Nah, dasa paramita yang akan kita pelajari ini apa saja? Ya, yang pertama ada yang sudah baca ini. Yang pertama adalah dana paramita. Ini akan kita pelajari. Yang kedua, sila paramita. Yang ketiga, santi paramita. 8, Pranidana. Pranidana. 9, Bala. Paramita. yang terakhir, Jana paramita. ini adalah 10 kesempurnaan yang harus dilatih oleh seorang bodhisattva apabila ingin menjadi Buddha. Ya. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari hanya 2 saja, yaitu yang pertama adalah dana paramita. Dana paramita ini adalah kesempurnaan melatih sifat kemurahan hati. Ya, kemurahan hati ini contohnya seperti apa? Berdana. Berdana. Berdana ini dalam bentuk apapun ya, tidak hanya berdana dalam bentuk uang. Yang pertama ini berdana dalam bentuk uang, materi, bisa kita berikan kepada orang yang tidak mampu, kepada pengemis dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, Berdana. gambar apa? Ajaran atau memberikan pendidikan. Ya, ini guru yang memberikan ajaran kebenaran. Berarti ini kita sudah berdana juga. Contohnya kalian bisa juga tidak harus menjadi seorang guru, tapi bagaimana? Kalian memberikan nasihat kepada teman, memberikan nasihat kepada adik,
itu juga sudah termasuk berdana. Ya. Ini gambar apa nih? Berdana tenaga. Ya, tenaga ini membantu orang tuanya. Setiap hari siapa yang sudah membantu orang tuanya? Saya, Pak. Ya. Itu berarti kalian sudah berdana tenaga membantu orang tua. Ya. Kemudian ini apa nih? Melepaskan hewan. Melepaskan hewan. Ya, melepaskan hewan. Ada yang pernah melakukan function? Belum. Belum pernah. Oke, kalau yang masih belum pernah, caranya banyak sekali. Kalau kalian pergi ke coastal area, kalian memberikan makan kepada burung itu, berarti kalian juga sudah melepaskan burung itu di sana. Berarti kalian sudah melakukan function, ya. Jadi ini bisa kita lakukan berdana. Oke, yang kedua adalah sila paramita. Sila paramita ini kesempurnaan melatih diri dari aturan. Ini yang seperti dalam kisah Jataka tadi menceritakan tentang ucapan yang benar. Ya, kisah tadi itu menjelaskan tentang ucapan yang benar di mana seorang pedagang tadi dia memiliki kejujuran dalam berusaha. Kemudian sila paramita ini ada 3. Yang kedua ini perbuatan benar. Melakukan perbuatan benar, menolong teman yang jatuh, menolong adik, tidak nakal kepada adik, ini sudah melakukan perbuatan yang benar. Yang ketiga, mata pencarian benar. Ini mengajarkan kita untuk berpraktek berkehidupan yang benar. Seperti tadi, seorang pedagang. Kalau kita nanti kalian menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, coba Bapak ingin dengar refleksi dari kalian, apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Coba Bapak ingin menunjuk satu orang. Coba Vanessa, kira-kira apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Setelah belajar hari ini, kita semua adalah seorang bodhisatwa. Jadi kita harus mengembangkan dana paramita, sila paramita, dan kita laksanakan sehari-hari. Terima kasih. Oke, mantap sekali nih ya Vanessa, luar biasa ya. Tuh, jadi memang benar sekali apa yang disampaikan teman kita tadi, Vanessa, bahwa kita semua ini adalah seorang bodhisatwa. Maka kita dalam keseharian kita supaya kita bisa menjadi Buddha, maka kita harus bisa mempraktekkan 10 paramita ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian mengerti tidak? Ya, coba kalian nanti gabung di Classroom, di Quizizz lagi. Jadi Bapak ingin lihat apakah kalian mengerti tidak dengan apa yang Bapak ajarkan tadi ya. Oke, itu kodenya. Oke ya, Bapak mulai. Kelihatannya sudah semuanya bergabung. Oke, Bapak mulai. Oke, silakan dikerjakan dengan cepat ya. Oke, Bapak akhiri. Oke ya, jadi dari sini Bapak bisa tahu tadi di awal yang betul semua hanya 1, kemudian hanya betul 1, 2, dan sebagainya. Nah, di sini setelah melakukan pembelajaran ini ternyata rata-rata semua sudah bisa menjawab. Jadi artinya pembelajaran yang kita lakukan hari ini semuanya telah berhasil, sudah bisa menerima pembelajaran hari ini. Bapak sudah kirimkan latihan di Google Classroom.
Ya, di Google Classroom nanti di situ ada latihan, ada 4 latihan. Ya, soalnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti kalian kerjakan, kemudian nanti dikirim di Google Classroom. Ya. Oke ya, jadi tolong nanti semuanya dikumpulkan. Ya, David tolong videonya David. Oke ya, dalam hal ini jadi kemudian untuk bab ini, untuk dasar paramita ini nanti akan ada pengambilan nilai keterampilan. Yaitu nanti tugas kalian adalah menceritakan kembali kisah Jataka seri Wanija Jataka. Ya. Cerita ini Bapak sudah kirimkan di Google Classroom, nanti kalian bisa download, bisa lihat, kemudian kalian pelajari, kemudian kalian nanti buat video, ya divideokan, kemudian kalian ceritakan kembali kisah seri Wanija Jataka ini. Ya, jelas ini? Jelas. Oke, jadi nanti kalau sudah kalian kumpulkan kembali di Google Classroom-nya. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita nanti akan belajar tentang kesanti paramita dan juga pembelajaran yang lainnya. Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kesanti paramita. Oke? Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Jelas. Dengar, Pak. Oke. Untuk hari ini Bapak kira pembelajaran kita sudah selesai. Kalian sudah mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, coba kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa membacakan Namaskara Gata bersama-sama. Coba Derik Setiawan tutup. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari bersama-sama membacakan doa Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavata abhiwademi. Namo Buddhaya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Derik yang sudah menutup kegiatan kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Bapak akhiri Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih ya semuanya ya.